Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pelajaran 6. Ayo belajar. Nah, ini ada subbab yang A, yaitu semangat belajar Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ia nabi yang pandai. Sejak kecil Nabi Idris alaihi salam rajin belajar. Nah, ini kalian juga harus ditiru ya. Sikap-sikap positif para nabi itu juga harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini tentang babnya adalah tentang rajin belajar, maka kalian harus rajin belajar seperti Nabi Idris. Al-Quran menyuruh kita untuk selalu belajar. Nah, sikapku, aku selalu rajin belajar. Jadi kalian harus rajin belajar ya anak-anak ya. Amati gambar di bawah ini. Ini ada gambar seorang guru dan beberapa murid. Nah, ini ada salah satu temannya ini yang sedang di depan kelas. Yuk, sekarang kita mengerjakan yang selanjutnya, yaitu beri tanda centang pada kolom ya atau tidak. Nah, ini kalian isi sendiri ya, karena ini harus jujur. Misalnya ini yang nomor 1, aku rajin belajar. Iya apa tidak? Ya harus dong, kita harus rajin belajar ya. Aku ingin pandai. Nah, kalian ingin pandai enggak? Ya jelas, semua anak tentu ingin pandai. Oke. Kemudian lanjut. Ayo berlatih. Sebutkan sifat terpuji Nabi Idris alaihissalam. Tadi Nabi Idris alaihissalam merupakan seorang nabi yang pandai dan rajin belajar. Nah, berarti tadi sifat terpujinya adalah rajin belajar. Karena rajin belajar itu membuat seseorang itu menjadi pandai. Ingat, rajin pangkal pandai dan hemat pangkal kaya. Kemudian, Nabi Idris alaihissalam sejak kecil rajin apa tadi? Rajin belajar. Kemudian yang ketiga, Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang pandai. Karena apa? Karena Nabi Idris adalah nabi yang rajin belajar. Karena rajin belajar ya. Kemudian soal yang keempat, rajin belajar adalah anjuran dalam apa? Dalam kitab suci Al-Quran. Nah, ini Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam, pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, Al-Quran ini menuntun manusia untuk senantiasa berbuat kebajikan. Apapun yang dilakukan manusia itu sudah tertulis di dalam kitab suci Al-Quran.
Untuk soal yang kelima, coba ceritakan kisah teladan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang rajin belajar. Maka kita pun harus meneladani sikap rajinnya. Ya, begitu ya anak-anak ya. Nah, ini merupakan jawaban untuk soal nomor 5. Lanjut. Yang B, doa belajar. Doa sebelum belajar. Anak-anak, doa sebelum belajar ini disunahkan hukumnya, karena hukum berdoa itu adalah sunnah. Ketika kita sebelum belajar pun juga ada doanya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, yang artinya, ya Allah, tambahlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Nah, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, karena kita adalah makhluk Allah, ciptaan Allah dan hamba Allah. Yang senantiasa kita harus ingat Allah dengan cara berzikir dan berdoa. Kemudian doa sesudah belajar dengan mengucap hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, sikapku sebelum dan sesudah belajar, aku selalu berdoa. Nah, ini harus kalian contoh ya anak-anak ya. Harus kalian contoh dan harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah aku bisa beri tanda centang pada kolom ya atau tidak. Nah, ini ada nomor 1, yaitu uraiannya adalah aku hafal doa sebelum belajar. Nah, ini kalian sudah hafal belum? Tadi bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, ini kalian sudah hafal atau belum? Kalau sudah hafal, ya diconteng yang ya, kalau belum hafal, ya dicentang yang tidak. Berarti kalau kalian belum hafal, maka kalian harus menghafalkannya. Yang kedua, aku bisa mengartikan doa sebelum belajar. Tadi artinya apa? Ya Allah, berilah aku. Yang artinya, ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Yang ketiga, aku hafal doa sesudah belajar. Tadi membaca apa? Membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah hafal belum? Kemudian yang keempat, aku hafal arti doa sesudah belajar. Artinya apa? Bacaan hamdalah tadi, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku selalu berdoa sebelum belajar. Nah, ini kalian selalu berdoa atau tidak ya sebelum belajar? Jika kalian sudah berdoa, centang yang ya. Kalau belum, berarti tidak, maka kalian harus merubahnya menjadi iya sebelum belajar. Yang keenam, aku selalu berdoa sesudah belajar. Nah, ini kalian yang mana nih? Jika belum, ya maka mulai sekarang juga harus berdoa sesudah belajar ya anak-anak ya. Nah, ini kita menyanyikan lagu sambil bertepuk tangan. Judulnya Ayo Belajar. Dengan nada lagu Bila Kau Suka Hati. Berarti 1, 2, 3. Bila kau ingin cerdas, ayo belajar. Bila kau ingin pintar, ayo belajar. Bila kau ingin cerdas, bila kau ingin pintar, ayo giat belajar dan berdoa. Gitu. Ini diciptakan oleh Abu Rifki.
Abu itu ayah, Rifki itu namanya, nama anak. Mungkin ini adalah anaknya ini bernama Rifki ya, dari bapak yang punya anak yang namanya Rifki gitu. Nah, sekarang mari kita berlatih. Yang nomor 1, Robbi zidni ilma, artinya ini merupakan doa sebelum belajar ya anak-anak ya. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Ini untuk arti-arti seperti ini kalian bisa lihat tadi di halaman sebelumnya juga sudah dibahas ya. Kemudian alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, ini Tuhan semesta alam dan seluruh isinya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyekutukannya dengan apapun ya. Seluruhnya adalah ciptaan Allah. Warzuqni fahma. Oh, mohon maaf ya anak-anak ya. Ini Robbi zidni ilma ini artinya ya Allah tambahlah ilmuku. Ini berarti sampai sini aja. Mohon maaf, tadi Bu Mega kurang teliti ya. Kita rubah nih jawabannya, ya Allah tambahlah ilmuku. Berarti soal yang nomor 3, warzuqni fahma dan berilah aku pemahaman. Wa itu artinya dan. Jadi kalau kalian bertemu dengan kata wa, maka itu artinya adalah dan. Warzuqni fahma dan berilah aku pemahaman. Nih, ini bu gurunya menulis lafal alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama-sama kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut yang C, membaca dan menulis. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberi akal, mata, dan tangan sehingga dapat membaca dan menulis. Nih, anak-anak kelas 1 ya ini ya. Sudah bisa membaca dan menulis belum? Jika belum, maka kalian harus rajin-rajin belajar agar cepat bisa membaca dan menulis. Aku percaya dan yakin Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, harus itu. Karena di keimanan kita yang menciptakan segala sesuatunya termasuk manusia adalah Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta. Amati gambar berikut. Ini ada gambar apa anak-anak ya? Ini merupakan sebuah ruang kelas. Ini ada ibu guru sedang menerangkan dan ada murid-murid yang sedang memperhatikan. Maka dari gambar ini kita harus meniru bahwa jika ada guru yang sedang menerangkan, maka murid-murid wajib hukumnya untuk memperhatikan bu guru. Ya? Beri tanda centang di kolom ya atau tidak. Aku selalu rajin membaca. Ayo, ya apa tidak? Pilih salah satu. 2, aku selalu belajar menulis. Ya atau tidak? Aku selalu belajar bersama teman. Nah, ini ada yang belajar sendiri, ada yang belajar bersama teman, belajar bersama-sama. Nah, ini kalian yang mana? Kalau belajar bersama teman berarti ya, gitu. Kemudian ayo berlatih. Anak rajin membaca dan menulis akan apa?
akan pandai ya. Pandai boleh, pintar boleh. Karena pandai atau pintar itu merupakan persamaan kata. Nomor 2, anak yang dapat membaca dan menulis adalah anak yang pandai. Anak pandai, anak rajin. Anak cerdas. Siapa yang ingin jadi anak pandai? Yang jadi anak rajin, anak cerdas. Berarti harus rajin belajar ya. Yang ketiga, supaya pandai kita harus dapat apa? Dapat itu bisa ya. Dapat membaca dan menulis. Karena membaca itu merupakan jendela dunia. Jika kalian bisa membaca, kalian bisa mengetahui dunia. Mengetahui dunia dari mana? Dari buku, karena buku adalah gudangnya ilmu. Kemudian yang D, rajin belajar. Ali rajin belajar, Fatimah rajin belajar. Ali dan Fatimah menjadi anak yang pintar. Ayo, siapa yang mau seperti Ali dan Fatimah? Siapa? Tunjuk tangan. Maka kalian harus rajin belajar ya. Aku selalu rajin belajar. Ya, harus itu ya. Amati gambar berikut. Ini ada gambar Bu Guru sedang menerangkan muridnya. Muridnya juga membuka buku ini. Beri tanda centang. Beri tanda centang lagi ya. Aku rajin belajar. Ya atau tidak? Aku rajin menulis. Yang mana? Aku suka membaca. Ini anak-anak kalian harus isi dengan sejujur-jujurnya. Jika tidak, maka jika di jawaban kalian itu tidak, maka kalian harus merubah sikap menjadi ya. Itu rajin belajar, menulis, dan suka membaca. Kemudian ada tugas ceritakan kegiatan anak yang rajin belajar. Ayo, kegiatan anak yang rajin belajar itu bagaimana? Misalnya kalian itu belajar setiap habis maghrib itu, maka harus continue dan konsisten ya. Tuliskan komentar atau pendapat tentang jawaban anak pada rubrik insya Allah pasti bisa. Nah, ini orang tua kan tahu kalian tuh bagaimana di rumahnya. Jadi orang tua tahu juga, oh ini anak saya jujur, oh ini anak saya tidak jujur. Jadi kalian harus jadi anak yang jujur ya anak-anak ya. Nah, ini alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya, karena ini sudah di pelajaran 7 di halaman 48 ini, bab 6 ini sudah berakhir, sudah selesai. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini, semoga anak-anak paham dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, like, comment, subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video pembelajaran dari Bu Mega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.